Sebelum ditonton di like dan subscribe dulu ya. Janji yang terpaksa. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang pemuda bernama Dimas. Ia seorang buruh tani miskin yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun kehidupannya penuh kesulitan, Dimas selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan senyum dan keteguhan hati. Namun, hidupnya berubah drastis ketika sebuah peristiwa tak terduga datang menghampiri. Pada suatu hari, Dimas dipanggil oleh majikannya, seorang tuan tanah kaya bernama Pak Surya. Pak Surya memiliki seorang putri yang cantik, bernama Rika, namun Rika adalah gadis yang lumpuh sejak kecil akibat kecelakaan. Meski tubuhnya tak bisa bergerak, Rika tetap menjadi sosok yang sangat dihormati di desa, berkat kecerdasan dan kebaikan hatinya. Pak Surya, yang sangat menginginkan agar anaknya tidak hidup sendiri, meminta Dimas untuk menikahi Rika. Dimas terkejut, merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tahu bahwa menikahi Rika berarti ia harus merawatnya seumur hidup, namun ia juga sadar bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dalam hatinya, Dimas merasa terpaksa, namun ia tidak bisa menolak permintaan majikannya. "Aku tahu kamu pemuda yang baik, Dimas," kata Pak Surya. "Rika membutuhkan seseorang yang bisa menjaga dan mencintainya. Aku ingin kamu menjadi suaminya. Jika kamu setuju, aku akan memberimu tanah yang cukup luas untuk hidupmu." Ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Dimas merasa terperangkap. Ia tahu bahwa ini adalah ujian hidup yang besar, namun ia tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran itu. Ia pun setuju untuk menikahi Rika, meski hatinya dipenuhi keraguan. Pernikahan yang tidak diinginkan. Hari pernikahan itu tiba dengan cepat. Dimas mengenakan pakaian terbaik yang dipinjamkan oleh majikannya, sementara Rika mengenakan gaun pengantin putih yang indah. Meskipun tubuhnya tak bisa bergerak, Rika tampak anggun di kursi roda yang selalu menjadi teman setianya. Seluruh desa hadir untuk menyaksikan pernikahan yang tak biasa ini. Dimas berdiri di depan altar, wajahnya cemas dan penuh kebingungan. Ia memandang Rika yang duduk di kursi roda, matanya penuh harapan meskipun tak bisa bergerak. Rika tersenyum lembut, namun senyum itu terasa begitu jauh di hati Dimas. Ia merasa terasing, terperangkap dalam pernikahan yang seolah tak ada jalan keluarnya. Ketika upacara pernikahan selesai, Dimas dan Rika diarak ke rumah besar Pak Surya. Rumah itu megah, penuh dengan kemewahan yang tak pernah bisa Dimas bayangkan sebelumnya. Namun, meski semua itu terlihat indah, hatinya tetap diliputi kebingungan. Ia merasa tidak siap untuk menjalani kehidupan baru ini, terutama dengan seorang istri yang lumpuh. Malam itu, mereka berdua duduk di kamar pengantin yang telah disiapkan. Rika duduk di tempat tidurnya, sementara Dimas berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa bersalah karena menikahi Rika hanya karena terpaksa, namun ia juga merasa tidak bisa menolak kenyataan ini. "Dimas," suara Rika terdengar lembut, "ya aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan berusaha menjadi istri yang baik." Dimas menoleh dan melihat Rika yang tersenyum meskipun ada kesedihan di matanya. Ia merasa tersentuh, namun hatinya tetap ragu. Apa yang akan terjadi malam ini? Apa yang akan ia lakukan dengan istri yang tak bisa bergerak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam benaknya. Kejutan di malam pertama. Malam pertama pernikahan itu tiba. Dimas merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia merasa cemas, takut jika ia tidak bisa memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya, terutama Pak Surya. Malam itu, ia harus tidur di kamar yang sama dengan Rika, namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya, ia tidak tahu bagaimana harus memperlakukan Rika. Rika duduk di tempat tidurnya, mengenakan piyama malam yang lembut. Wajahnya terlihat tenang, meskipun ia juga tampak sedikit cemas. Ia sudah lama menunggu malam ini, berharap bisa berbagi kebahagiaan dengan suaminya, meski ia tahu keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk itu. Dimas duduk di sisi tempat tidur, memandang Rika dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin berbicara, namun kata-kata seolah terhenti di tenggorokannya. Ia merasa canggung, tidak tahu harus mulai dari mana. Rika menatapnya dengan lembut, mencoba memberi tanda bahwa ia tidak perlu merasa terbebani. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu," kata Rika dengan suara yang penuh pengertian. "Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Kita bisa menjalani ini dengan cara kita sendiri." Dimas terdiam, merasa bersalah. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia merasa cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Rika mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah laci meja samping tempat tidur.
Dimas mengerutkan kening, merasa bingung dengan isyarat tersebut. Di dalam laci itu, jika Rika, ya ada sesuatu yang harus kamu lihat. Dimas membuka laci tersebut, dan menemukan sebuah surat. Surat itu ditulis dengan tangan Rika sendiri. Ia membacanya dengan hati-hati, dan saat ia selesai, ia terkejut. Ternyata, ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan tentang pernikahan ini. Rahasia yang tersembunyi. Surat yang ditemukan Dimas di laci itu mengungkapkan sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Rika dan keluarganya. Dalam surat itu, Rika menceritakan bahwa ia sebenarnya bukanlah gadis lumpuh seperti yang diketahui oleh banyak orang. Sebelumnya, ia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya harus menjalani operasi besar, namun ia sembuh dan bisa berjalan kembali. Namun, ada alasan mengapa ia memilih untuk berpura-pura lumpuh. Rika mengungkapkan bahwa ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan ekspektasi dan tekanan dari orang tuanya. Ia tidak ingin dijodohkan dengan pria yang hanya tertarik pada harta keluarganya. Dengan berpura-pura lumpuh, ia berharap bisa menemukan seseorang yang mencintainya karena dirinya, bukan karena status atau kekayaan. Dimas merasa bingung, terkejut, dan marah. Ia merasa telah dipermainkan, namun pada saat yang sama, ia juga merasa lega. Rika bukanlah gadis yang lumpuh, dan itu memberi harapan baru bagi hubungan mereka. Namun, ia juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Dimas, dengan suara yang gemetar. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Rika menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku takut kamu akan meninggalkanku begitu saja. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena aku anak majikanmu. Dimas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Rika. Ia merasa bingung, namun juga terharu dengan keberanian Rika untuk mengungkapkan rahasianya. Ia merasa tidak bisa lagi berpura-pura. Ia harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Menyusun ulang cinta. Setelah mengetahui rahasia Rika, Dimas merasa hatinya mulai terbuka. Ia mulai menyadari bahwa ia telah salah menilai situasi ini. Rika bukanlah gadis yang lemah dan tidak berdaya. Ia adalah wanita yang penuh keberanian dan kecerdasan. Meski tubuhnya tidak sempurna, jiwanya kuat dan penuh kasih. Dimas mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Rika. Ia menyadari bahwa pernikahan mereka bukanlah sekadar sebuah kewajiban, tetapi kesempatan untuk membangun cinta yang sejati. Ia memutuskan untuk mengesampingkan semua keraguannya dan berusaha mencintai Rika dengan sepenuh hati. Malam itu, mereka berbicara lebih banyak, saling berbagi cerita dan perasaan yang selama ini terpendam. Dimas merasa lebih dekat dengan Rika daripada sebelumnya, dan ia menyadari bahwa ia telah jatuh cinta padanya. Bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena keindahan jiwa Rika yang begitu tulus. Rika pun merasakan hal yang sama. Ia merasa diterima dan dihargai oleh Dimas, bukan sebagai anak majikan, tetapi sebagai seorang wanita yang layak dicintai. Mereka berdua mulai menyusun ulang arti cinta dalam hidup mereka, dan malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang lebih ringan dan bahagia. Cinta yang tumbuh. Hari-hari berlalu, dan pernikahan Dimas dan Rika semakin kuat. Mereka mulai menjalani kehidupan bersama dengan penuh kebahagiaan, meski tantangan tetap ada. Dimas belajar untuk merawat Rika dengan penuh kasih, dan Rika juga berusaha menjadi istri yang baik bagi Dimas. Mereka tidak lagi merasa terpaksa, tetapi memilih untuk bersama-sama menjalani hidup ini dengan penuh cinta. Rika yang dulunya berpura-pura lumpuh, kini bisa berjalan dengan bantuan Dimas. Mereka berdua saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Pernikahan mereka bukanlah sebuah cerita yang sempurna, namun mereka telah menemukan arti sejati dari cinta dan pengertian. Dalam kebersamaan, mereka tumbuh bersama, dan cinta mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu.